kenapa suatu negara perlu ada bank sentral. Dalam ekonomi klasik, peran bank sentral dalam perekonomian itu dia sebagai rem. Jadi kalau pemerintah menekan gas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka tugas bank sentral adalah jadi remnya. Kenapa harus direm? Gitu kan, biarin aja. Karena dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi akan mengenerate kenaikan harga. Kalau ekonomi dibiarkan tumbuh tanpa memperhatikan perkembangan harga-harga, maka dampak dari pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa dirasakan oleh rakyatnya, karena mereka tetap tidak bisa membeli barang karena harganya melambung tinggi. Oleh karena itu, dalam suatu perekonomian harus ada balancing antara pertumbuhan dan perkembangan harga-harga yang sering kita sebut sebagai inflasi. Jadi, dalam ilmu ekonomi harus ada keseimbangan antara growth dan inflation. Growth tidak bisa tumbuh tanpa harus memperhatikan laju inflasi. Disitulah dalam ilmu ekonomi klasik perlu adanya suatu bank sentral dalam setiap negara. Ini evolusinya, sejarahnya gitu ya, sejarahnya. Jadi bank sentral itu awalnya dia juga berfungsi sebagai banknya pemerintah, yang kita sebut sebagai bank sirkulasi. Selain banknya pemerintah, dia juga sebagai banknya bank. Artinya bank yang ada di suatu negara menyimpan uangnya di bank sentral, maka disebut bankers bank. Dia juga berfungsi sebagai the lenders of the last resort. Artinya ketika terjadi kekeringan likuiditas di perbankan, ya, pernah terjadi di Indonesia pada saat krisis tahun 1998, maka bank sentral berperan sebagai penyedia likuiditas bagi perbankan. Mungkin adik-adik pernah baca ya, bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, yang dikucurkan triliunan pada saat krisis 1998 demi menyelamatkan perbankan yang saat itu terdampak oleh krisis ekonomi. Itu yang disebut sebagai the lender of the last resort. Kemudian ya, bank sentral memurnikan perannya yang dulunya sempat dia juga beroperasi sebagai bank komersial. Jadi kalau di Indonesia dulu pernah sempat BNI itu jadi bank sentral ya, Bank Negara Indonesia. Namun kemudian dimurnikan bahwa bank sentral itu hanya menjadi otoritas moneter. Dia tidak menjalankan fungsi bank komersial, tapi dia tetap sebagai banknya pemerintah ya. Banknya pemerintah artinya pemerintah menyimpan uangnya di bank sentral. Sampai saat ini masih begitu ya. Jadi Bank Indonesia, pemerintah Indonesia masih menyimpan dananya di Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir ya pemerintah. Dalam hal ini jika pemerintah memiliki utang luar negeri ya, maka Bank Indonesia akan melakukan pembayaran utang luar negeri pemerintah beserta bunga-bunganya itu. Apa gunanya pemerintah menyimpan uangnya di bank sentral? Salah satunya, jadi nanti yang melaksanakan fungsi pembayaran utang luar negeri termasuk cicilan dan utang bunga-bunganya itu adalah Bank Indonesia. Baca di media gitu ya, bahwa pemerintah menarik dana simpanannya di Bank Indonesia, ditaruh di bank umum, bank komersil, dalam hal ini bank BUMN, untuk disalurkan menjadi kredit kepada masyarakat, kepada sektor real.
besar ya. Waktu itu mungkin adik-adik baca 200 triliun dana pemerintah yang ditarik di Bank Indonesia dan dipindahkan kepada Bank BUMN. Apakah Bank Indonesia kolaps? Tidak ya, tidak. Jadi Bank Indonesia dalam operasionalnya tidak tergantung oleh dana simpanan yang ada di Bank Indonesia, baik itu oleh pemerintah maupun dana simpanan dari perbankan. Jadi Bank Indonesia dalam operasionalnya tidak terpengaruh oleh berkurangnya dana simpanan pemerintah maupun dana simpanan perbankan yang ada di Bank Indonesia. Semakin modern ya, bank sentral semakin independen. Karena memang fungsi awalnya tadi dia sebagai rem dari perekonomian. Kalau rem dan gas dipegang oleh satu orang yang dia pengen yang ngebut terus, maka remnya tidak akan diinjak oleh dia. Oleh karena itu, independensi bank sentral menjadi keharusan. Bank sentral dalam merumuskan dan menetapkan kebijakannya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Ini yang kemudian melahirkan era independensi bank sentral sejak tahun 1998 di Indonesia ya. Sejak krisis 98 kemudian lahir Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999. Ini adalah era independensi bank sentral. Apakah independensi bank sentral melahirkan negara dalam negara? Tidak ya, tidak. Artinya apa yang diputuskan, apa yang dirumuskan kebijakan Bank Indonesia harus sejalan, harus mendukung target-target perekonomian yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini perbandingan ya, beberapa perbandingan dengan bank sentral lain yang ada di dunia. Bank of England, ini bank sentralnya Inggris, mirip dengan kita ya, dia juga banknya pemerintah, dia juga pengelola utang luar negerinya, dahulunya juga bank komersial, namun mereka punya fungsi pengawasan perbankan ya. Mungkin adik-adik juga paham bahwa di Indonesia dulu Bank Indonesia juga punya fungsi pengawasan perbankan. Namun sejak adanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, seluruh fungsi pengaturan, pengawasan perbankan dipindahkan ya dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Setidaknya inilah yang paling membedakan antara Indonesia dengan beberapa bank sentral, khususnya Bank of England gitu ya. Kemudian Monetary Authority of Singapore. Monetary Authority of Singapore bahkan ya, dia tidak hanya menjadi pengawas perbankan, dia juga mengawasi seluruh lembaga keuangan termasuk pasar modal. Jadi MAS ya, Monetary Authority of Singapore itu lebih powerful ya, kalau dibandingkan dengan mandat yang diberikan undang-undang kepada Bank Indonesia. Hong Kong Monetary Authority mirip ya dengan MAS. Kalau Federal Reserve, selain dia menjaga stabilitas harga, inflasi, dia juga ditugaskan untuk turut serta mendorong terciptanya lapangan kerja. Nah, ini yang kemudian mengilhami para perumus penyusun undang-undang untuk kemudian menambahkan mandat Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang P2SK tadi saya sampaikan, bahwa Bank Indonesia juga harus turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang ada irisannya nanti dengan penciptaan lapangan kerja. Maka adik-adik mungkin juga sudah sering mendengar bahwa Bank Indonesia Gorontalo melakukan pengembangan UMKM. Bank Indonesia Gorontalo mengembangkan Karawo. Apa hubungannya Karawo dengan inflasi? Jauh. Tapi ini salah satu bentuk bagaimana Bank Indonesia turut serta
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bahkan Bank Indonesia juga turut serta dalam mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren. Ada beberapa 10 mungkin pondok pesantren yang ada di Gorontalo menjadi mitra kerja Bank Indonesia. Kami akan terus mendorong pesantren-pesantren untuk mandiri secara ekonomi. Ini juga salah satu bentuk bagaimana Bank Indonesia turut serta dalam mendorong hubungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 1999, yaitu Undang-Undang 23 itu adalah tonggak sejarah independensi Bank Sentral di Indonesia. Sejak itu, Bank Indonesia selalu menjadi lembaga yang independen, walaupun Dewan Gubernur dipilih oleh DPR, namun dalam perumusan dan penetapan kebijakannya, Bank Indonesia independen tidak bisa dipengaruhi baik oleh pemerintah maupun legislatif. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ada pengalihan pengaturan dan pengawasan perbankan sejak tahun 2004. Kita bisa mengambil ada 7 area utama suatu lembaga disebut sebagai bank sentral. Ini berdasarkan teorinya dari McKinley dan Banai. Yang pertama, dia adalah otoritas moneter, otoritas pengedaran uang. Moneter itu artinya dia bertanggung jawab terhadap beredarnya uang yang ada di suatu negara. Bank Indonesia memiliki data secara rutin dan akurat terkait peredaran uang yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Gorontalo. Adik-adik mahasiswa kalau iseng baca statistik ekonomi dan keuangan daerah Gorontalo, bisa melihat data-data peredaran uang yang ada di Gorontalo. Kemudian suatu bank sentral harus juga bekerja mengelola nilai tukar, karena ini erat dengan kaitannya tadi dengan perkembangan harga-harga. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi harga-harga, terutama adalah harga-harga barang yang diimpor dari luar negeri. Jika nilai tukar bergerak terlalu tajam secara berkelanjutan, maka harga-harga barang impor akan naik. Karena itu Bank Sentral juga perlu melakukan pengelolaan nilai tukar. Salah satu instrumennya adalah menggunakan cadangan devisa. Kemudian Bank Sentral juga menjadi banknya pemerintah sebagai agen fiskal, sebagai lender of the system. Tadi sudah saya berikan penjelasannya. Mengawasi dan membantu perbankan, kemudian mengelola sistem bayaran, dan mengelola dan memelihara mata uang negara tersebut. Dari semua ini, yang sekarang tidak dilakukan Bank Indonesia ada yang nomor 5. Mengawasi dan mengatur perbankan, kita lakukan hanya terbatas pada perbankan dengan fungsi sistem pembayaran. Jadi kalau terkait dengan sistem bayarannya, dengan transaksi transfernya, dengan transaksi penggunaan krisnya, masih diawasi oleh Bank Indonesia perbankan. Namun terkait dengan penghimpunan dana dari masyarakat, bagaimana bank menyalurkan kreditnya, itu tidak lagi dilakukan pengawasan oleh Bank Indonesia, tapi dilakukan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. Intinya adalah ada 3 mandat utama tadi yang saya sampaikan, bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus mencapai stabilitas nilai rupiah yang direpresentasikan dalam inflasi dan nilai tukar, kemudian memelihara stabilitas sistem pembayaran termasuk transfer ya, dengan menggunakan BI PAS, kemudian kris, itu juga masuk dalam sistem pembayaran. Kemudian turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Kenapa ada kata turut? Karena stabilitas sistem keuangan tidak hanya dipengaruhi atau diatur oleh Bank Indonesia.
Jadi ada kebijakan moneter, ada kebijakan sistem bayaran, dan ada kebijakan SSK yang kita sebut sebagai kebijakan makro prudensial atau kehati-hatian makro keuangan di Indonesia. Nah, ini struktur organisasi ya. Struktur organisasi penting buat adik-adik pahami ya. Bank Indonesia sebagai lembaga negara. Jadi Bank Indonesia bukan bagian dari pemerintah. Mas Hatvan ini bukan ASN ya. Bank Indonesia juga bukan BUMN. Jadi Mas Hatvan ini juga bukan pegawai BUMN. Bank Indonesia juga bukan swasta. Nah, ini agak unik jadi itu apa sih? Jadi binatang tersendiri gitu ya. Jadi lembaga negara ya yang independen, pengaturan keuangan kami juga independen, perumusan kebijakan SDM kami juga independen. Pimpinan tertingginya itu disebut sebagai Dewan Gubernur, Board of Governors. Kalau dalam bank sentral secara umum ada Dewan Gubernur yang menjadi pimpinan tertinggi dan bertanggung jawab secara kolegial. Artinya meskipun ada yang disebut gubernur sebagai pimpinan tertingginya, kemudian deputi gubernur senior sebagai orang keduanya, namun semuanya memiliki tanggung jawab secara kolegial. Ada satu kebijakan, maka semuanya harus ikut bertanggung jawab. Karena semua kebijakan diputuskan dalam suatu mekanisme yang kita sebut sebagai rapat Dewan Gubernur. Di dalam rapat Dewan Gubernur tersebut, seluruh keputusan diambil berdasarkan persetujuan seluruh anggota Dewan Gubernur. Nah, anggota Dewan Gubernur ini diusulkan oleh Presiden. Jadi Presiden berhak mengusulkan anggota Dewan Gubernur. Kepada siapa mengusulkannya? Kepada DPR sebagai representasi perwakilan rakyat. Nanti DPR inilah yang akan memilih apakah yang diusulkan oleh Presiden tersebut sudah fit and proper, kemudian ditetapkan berdasarkan pengambilan sumpah di Mahkamah Agung. Nah, ini tadi ya, secara tata negaraan Bank Indonesia sebagai lembaga publik, maka dia harus menerbitkan informasi publik ya dalam bentuk laporan tahunan, baik laporan kinerja perekonomian maupun laporan keuangannya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa buka website BI, bisa mendownload laporan perekonomian Indonesia dan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Itu salah dua dari laporan Bank Indonesia sebagai lembaga publik kepada masyarakat. Untuk laporan keuangan ya, Bank Indonesia harus diperiksa BPK sebagai lembaga negara, maka Bank Indonesia juga harus diperiksa BPK. Dan alhamdulillah 22 tahun berturut-turut Bank Indonesia selalu meraih predikat wajar tanpa pengecualian. Kemudian laporan kinerjanya harus dipertanggungjawabkan kepada DPR. Nah, DPR tidak bisa langsung juga mengawasi Bank Indonesia, maka dibentuklah Badan Supervisi. Badan Supervisi Bank Indonesia ini adalah perpanjangan tangan DPR untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap kegiatan operasional di Bank Indonesia. Di internasional tentu saja Bank Indonesia juga banyak melakukan kerjasama dalam forum-forum internasional atau fora internasional. Tentu saja dalam ruang lingkup kebangsentalan tadi ya, moneter, sistem bayaran, sistem keuangan gitu ya. Fora-foranya bisa dibaca nih, makanya ada G20, itu ada ASEAN, ada WTO, ada IMF gitu, ada World Bank. Bank Indonesia punya satu departemen yang hubungan internasionalnya disebut kami Departemen Internasional.
Saya ingin bertanya menurut Bapak ini tentang shadow banking ini secara terperinci ini bagaimana, tentang seberapa berbahaya shadow banking ini, sehingga dari Bank Indonesia sendiri apakah ada regulasi tersendiri untuk mengatasi shadow banking? Apa itu cadangan devisa Indonesia, dari mana asalnya, untuk apa dipakai, dan bagaimana pengaruhnya terhadap nilai rupiah serta kebijakan Bank Indonesia? Ya, seperti yang kita lihat kan, Gorontalo adalah provinsi yang ada di Sulawesi dengan jumlah penduduk agama Islam paling banyak, sekitar 90%, dengan julukan Serabi Madinah. Tetapi dengan adanya jumlah penduduk yang sangat besar yang beragama Islam, kenapa potensi ekonomi syariah itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi? Apakah Bank Indonesia seharusnya tetap sepenuhnya independen atau perlu ada campur tangan pemerintah dalam kondisi tertentu? Terhindar dari risiko menabung gitu, atau pinjam uang gitu, kepada lembaga-lembaga yang shadow banking ini. Kalau memang ada hal-hal demikian, perlu dilaporkan juga ya. Kita bisa juga menerima laporan tersebut, nanti kita koordinasikan dan kita teruskan kepada OJK. Perlu ada juga edukasi pada masyarakat. Jadi kita juga akan koordinasi dengan OJK. Kita punya hurufnya like it, literasi keuangan, kerjasama antara Bank Indonesia dengan OJK dan Kementerian Keuangan. Kita lakukan edukasi itu kepada masyarakat bahwa untuk menghindari masyarakat terjebak dengan kegiatan-kegiatan shadow banking. Cadangan devisa itu definisi adalah aset non rupiah, aset non rupiah atau aset falas yang dimiliki oleh bank sentral. Dari mana asalnya? Yang pertama adalah dari pinjaman luar negeri pemerintah. Kalau pemerintah melakukan pinjaman luar negeri, uang dalam falasnya masuk ke Bank Indonesia, itu cadangan devisa. Kemudian ada ekspor yang menjadi devisa. Dia adik-adik pernah dengar istilah devisa hasil ekspor. Devisa hasil ekspor itu juga falas bentuknya, itu juga masuk ke Bank Indonesia, termasuk pinjaman luar negeri dari pemerintah yang kemudian juga dititipkan di Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia melakukan kita sebut sebagai manajemen cadangan devisa, pengelolaan cadangan devisa. Jadi ada cadangan devisa yang kita miliki itu, Bank Indonesia dikelola, diinvestasikan untuk memberikan return, dan juga kemudian digunakan oleh Bank Indonesia pada saat-saat tertentu dalam mengendalikan nilai tukar. Karena nilai tukar itu terbentuk dari supply dan demand terhadap mata uang. Kalau mata uang dolar berarti supply demand uang dolar. Kalau dia sudah terlalu tinggi, maka Bank Indonesia bisa melakukan intervensi penggunaan cadangan devisa untuk mengendalikan permintaan dolar yang sudah terlalu tinggi. Dan yang paling penting dalam menjaga nilai tukar adalah melakukan manajemen pembayaran utang luar negeri. Karena demand dari falas khususnya dolar itu sebagian besar karena pembayaran utang luar negeri, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha, baik BUMN maupun swasta. Kalau pemerintah udah nggak masalah karena memang BI sebagai manajer investasinya gitu. Nah, yang kita terus dalami dan kita kelola bagaimana juga bisa manajemen pembayaran utang luar negeri dari BUMN dan perusahaan swasta. Untuk perkembangan perbankannya, BI tidak lagi menjadi otoritas pengaturan dan pengawasan perbankannya. Jadi kami hanya ingin melihat angle lain ya, sudut pandang lain terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Jadi dalam menerapkan ekonomi dan keuangan syariah, kita punya selain tadi keuangannya adalah perbankan syariah, kita punya juga elemen atau instrumen syariah lainnya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Nah, ini yang turut didorong oleh Bank Indonesia agar semakin akrab masyarakat menggunakan instrumen-instrumen ini.
Mungkin kalau zakat infak sedekah udah biasa, tapi di sini yang kita dorong adalah wakaf. Wakaf itu tidak harus mewakafkan tanah berhektar kita, tapi wakaf itu yang penting kita mewakafkan aset kita untuk kegiatan bangunan rumah. Nah ini yang terus kita dorong melalui kerjasama tentu saja dengan lembaga-lembaga wakaf siswa yang ada di Gorontalo. Kita bentuk aplikasinya supaya orang-orang Gorontalo bisa wakaf oleh aplikasi itu, dan kita lakukan literasi, edukasi pada masyarakat, kepada masjid-masjid untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendorong bergeraknya ekonomi umat, tidak hanya melalui perbankan tadi, tapi melalui instrumen-instrumen ekonomi syariah lainnya, termasuk adalah melalui pengembangan ekonomi berbasis pesantren. Jadi pesantren kita dorong mereka lebih mandiri, mereka bisa menghasilkan komunitas-komunitas yang bisa mereka jual, mereka itu bisa melakukan transaksi perekonomian, sehingga itulah yang disebut sebagai ekonomi syariah. Jadi itulah yang bisa kami lakukan di Bank Indonesia melalui kemitraan kami dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Gorontalo, supaya mereka lebih mandiri. Jadi ada pesantren misalnya Bulu, adik-adik mau paham, kalau masuk ke dalam ada perkebunan cabai, ada perkebunan tomat yang bisa mereka konsumsi sendiri maupun dijual keluar sebagai bentuk kemandirian ekonomi pesantren. Ada banyak pesantren lain dengan komunitas yang tidak hanya ica dan tomat, ada juga yang ikan, ada yang ayam. Pokoknya kami dorong pesantren itu lebih mandiri. Kemudian terkait dengan independensi bank sentral, dalam setiap teori dulu, apalagi teknologi modern, bank sentral wajib independen dari sisi kebijakannya. Namun demikian tadi sudah sampaikan juga bahwa Bank Indonesia tidak bisa menjadi menara gandeng tersendiri melakukan kebijakan moneter tanpa melihat target-target dari pemerintah. Jadi secara tidak langsung independensi bank sentral itu tetap memperhatikan target-target dari pemerintah. Berapa target pemerintah tumbuhan ekonomi? Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Bank Indonesia mencoba untuk menyesuaikan dengan target-target tersebut. Jadi kita tidak berdiri sendiri melakukan kebijakan secara sendiri, tidak. Kita tetap memperhatikan target-target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi dalam kerumusannya, dalam penetapan kebijakannya, kita bisa diarahkan. Misalnya Bank Indonesia, tolong bulan depan, tolong turunkan suku bunga. Kita akan punya pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kita tidak menurunkan suku bunga? Tanpa harus mengganggu target-target dari pemerintah. Jadi konteksnya adalah independensi yang berkolaborasi, ya. Independensi yang bersinergi dengan pemerintah maupun otoritas lain.